Siren Anggun Sanjaya gadis berusia 16 tahun dan baru menginjak sekolah menengah atas tahun ini. Dia gadis ceria, cenderung urakan, gampang bergaul dan berteman dengan semua orang yang ingin dekat dengannya. Siren tinggal hanya dengan kakek dan neneknya di ibu kota karena orang tua Siren tinggal di kota Bali bersama adik perempuannya yang berusia 10 tahun. Siren tumbuh dengan bebas karena tak terpantau orang tua. Kurang kasih sayang dan tanpa pengawasan. Dia mencari kenyamanan di luar bersama teman dan kekasihnya yang bernama Anthony yang berusia 20 tahun yang sedang kuliah semester 5. Siren, panggil Putri teman sekelas Siren dan bisa dibilang sahabat dekat. Mau langsung pulang apa? Tanya Putri saat mereka keluar dari gerbang sekolah mereka. Iya, mau ke rumah pacar dulu, jawab Siren. Sambil memainkan HP-nya menanti sang kekasih datang. Dasar bucin lu, ya udah gue balik dulu ya udah ditunggu Benji. Dah, Putri berlalu pergi dengan melambaikan tangan dan langsung naik ke boncengan sang pacar yang memang satu sekolahan dengan mereka. Tak lama seorang pemuda datang dengan menunggangi motor sport warna merah mendekat ke arah Siren berdiri dan langsung berhenti saat sudah sampai di depannya dan membuka kaca helm. Hai sayang, sapa pemuda sang kekasih Siren yaitu Anthony. Lama ya, maaf tadi bannya kempes jadi ketambal ban dulu. Siren hanya mengangguk dan langsung naik ke boncengan belakang sang kekasih. Dia sangat lelah dan ingin cepat sampai rumah. Ayo kak, aku capek, akunya pada sang kekasih. Mampir ke rumah ya yang temenin bikin tugas, kalau sendiri gak semangat. Tapi aku capek kak, rengek Siren karena memang dia amat lelah pelajaran hari ini full tanpa ada jam kosong. Nanti kan bisa tiduran di rumah kakak, kamu cukup ada di samping kakak juga udah bikin semangat. Siren manyun tapi kemudian kepalanya mengangguk. Dia paling tidak bisa menolak kemauan sang kekasih karena memang dia amat mencintai pemuda itu. Anthony adalah pemuda yang perhatian mereka berpacaran sudah 1 tahun yang lalu dan Siren sudah cukup dekat dengan keluarga Anthony. Mereka sampai sekitar 20 menit kemudian karena memang lebih dekat ke rumah Anthony daripada ke rumah Siren yang membutuhkan waktu 30 menitan. Siren turun dari boncengan dan langsung berjalan ke teras rumah yang terbilang cukup mewah untuk rumah yang ada di kawasan pusat ini. Anthony masuk dengan menggandeng tangan Siren dan dia membawa Siren ke kamarnya yang ada di lantai 2. Dan mereka tak menemui orang tua Anthony karena memang papa Anthony pemilik perusahaan furniture yang terkenal dan mamanya pemilik salon ternama di ibu kota. Aden, sudah pulang, sapa sang bibi yang bekerja di rumah Anthony. Iya bi, nanti buatin minuman dingin terus antar ke kamarku ya, pinta Anthony. Oh, iya nanti bibi langsung antar ke atas den. Bibi menundukkan sedikit badannya dan langsung turun untuk membuat minuman untuk sang majikan. Siren dan Anthony langsung memasuki kamar. Yang, aku ganti baju dulu ya, kamu kalau capek langsung tiduran aja. Anthony mengusap puncak kepala Siren dan melangkah masuk ke kamar mandi yang ada di kamar itu. Siren melepas sepatu dan naik ke atas ranjang king size milik Anthony dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Siren memang terbiasa tidur dengan selimut tebal walaupun hari terang dan panas dia akan tetap menggunakan selimut untuk tidur. 10 menit kemudian Anthony keluar dengan menggunakan kaos putih polos dan celana kolor selutut. Dia melangkah mendekati ranjang dan melihat Siren tidur dengan sangat tenang, terlihat dari hembusan nafasnya yang beraturan. Tak ingin mengganggu tidur sang kekasih, Anthony memutuskan untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Tinggal sedikit aslinya tugas yang dia miliki, hanya saja dia rindu dengan Siren jadi ingin menikmati waktu bersama setelah dia
menyelesaikan tugasnya nanti. 40 menit waktu yang diperlukan Anthony untuk menyelesaikan tugasnya. Dan dia sekarang sudah merebahkan tubuh di samping Siren dan mendekap tubuh sang kekasih. Siren yang memang sangat lelah tak terganggu akan perilaku Anthony. Dia lebih mendekat dan menyamankan tidurnya di dada bidang sang kekasih. Mereka memang terbiasa melakukan kontak fisik. Seperti ini, Anthony melihat ke arah wajah sang kekasih. Dia tersenyum lembut dan sangat terlihat kasih sayang yang terpancar dari tatapannya itu. Anthony sangat mencintai Siren, dia gadis yang periang dan cantik dengan bulu mata lentik, hidung kecil yang mancung dan bibir tipis yang menawan. Anthony mengusap belakang kepala Siren dan mengecup puncak kepalanya berulang-ulang. Kecupannya menurun ke kedua mata, hidung, pipi dan terakhir bibir tipis Siren. Awalnya hanya kecupan, tapi lama-lama menjadi lumatan lembut. Siren yang merasa terganggu membuka mata. Nya perlahan dan mendapati wajah sang kekasih tepat di depan wajahnya dan sedang mencumbu bibirnya. Ciuman yang awalnya lembut berubah jadi lebih menuntut. Anton menggigit kecil bibir Siren. Dan membuat Siren membuka bibirnya dan Anthony dapat mengakses bibir Siren dengan lebih leluasa. Mereka saling mencumbu dan saling menuntut satu sama lain. Tangan yang awalnya di belakang tengkuk sekarang mulai meraba area depan kemeja sekolah yang dikenakan Siren. Anthony melepas satu persatu kancing kemeja Siren dan membuka kemeja itu dengan sangat lembut tanpa melepaskan ciuman panas mereka. Tangan Anthony membelai dua benda kenyal milik Siren, meremas lembut dan mulai melepas bra milik Siren dengan sekali tarikan karena dia tadi sudah melepaskan pengait bra tersebut. Ciuman mereka terlepas dan bibir Anthony berpindah ke area leher jenjang milik Siren dan meninggalkan kesan basah di leher tersebut. Lenguhan Siren terdengar saat bibir Anthony mulai menciumi puncak benda kenyal milik Siren yang putih mulus dan memiliki puting berwarna pink kecoklatan. Tangannya meremas salah satu benda kenyal itu dan mulutnya tak henti menghisap dada Siren seperti bayi yang sedang kehausan. Kak, jangan kenceng-kenceng, sakit, perintih Siren karena Anthony menggigit gemas puncak dada miliknya. Cumbuan Anthony semakin turun ke bawah karena perut datar milik Siren terus mencumbu dan meninggalkan banyak tanda kepemilikan di sana. Tangan yang awalnya meremas dada kenyal Siren sekarang berpindah ke pinggang Siren dan mulai melepaskan rok pendek sekolah milik Siren. Dan sekarang tubuh Siren tak tertutup sehelai benang pun, hanya meninggalkan kain tipis berbentuk segitiga yang masih melekat di area sensitif milik Siren. Anthony bangkit duduk di atas ranjang, dan mengamati bentuk tubuh indah sang kekasih. Siren yang ditatap sedemikian merona. Kamu memang indah yang sangat mempesona tanpa kurang sedikit pun. Anthony mulai melepas kain tipis yang masih tertinggal di tubuh Siren. Dan sekarang tubuh Siren benar-benar polos. Tatapan mata Anthony tak lepas memperhatikan tubuh indah kekasihnya. Yang aku pengen coba dikit boleh ya, Pinta? Anthony dan tangannya mulai membelai lembut area sensitif milik Siren. Jangan Kak, aku takut. Aku masih pingin sekolah. Aku bakal hati-hati yang gak bakal kebobolan. Kalaupun kamu hamil aku bakal tanggung jawab. Siren terdiam, selama ini mereka hanya melakukan sebatas pegang dan tak lebih dari itu. Ya Yang, aku sayang banget sama kamu. Kamu bisa pegang kata-kataku, rayu Anthony dengan tetap membelai dan mulai memasukkan jari tengahnya ke area sensitif milik Siren.